Kelahiran Pedang Iblis bab 71 Penyalahgunaan. Thomas Balvan memiliki 3 putra, Adrian, Evan, dan Rhys. Istrinya adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga bangsawan kecil yang meninggal saat melahirkan Rhys. Adrian Balvan adalah putra pertamanya dan anak kedua dalam keluarga. Dia bertanggung jawab atas kekuatan militer keluarga dan menikah dengan Gillian Lansay, dari mana hubungan persahabatan dengan keluarganya berasal. Dia hanya memiliki 1 putra, bernama Keith, yang dia latih untuk menjadi penggantinya sebagai kepala pasukan Balvan. Evan Balvan bertanggung jawab atas aspek ekonomi keluarga. Dia berhasil menikahi putri salah satu bangsawan di keluarga Sosti, namanya Sibyl Sosti, dan darinya datang sebagian besar dukungan finansial dari keluarga Balvan. Dia memiliki 2 putra dan 2 putri bernama masing-masing Maxwell, Neil, Valerie, dan Lena. Neil dan Lena kira-kira seusia dengan Noah sementara 2 lainnya memiliki usia lebih dari 20 tahun. Rhys bertanggung jawab atas manajemen mansion, tetapi dia jarang melakukan itu, menyerahkan semua tugasnya kepada penjaga kepercayaannya, Wayne. Dia memiliki seorang putra dan putri, Fabian dan Rose, dengan Rose sebagai yang tertua. Setiap putra Thomas memiliki sekelompok penjaga pribadi yang selalu menjaga mereka. Nuh telah ditugaskan ke Evan Balvan sebagai penjaga dan dia memerintahkannya untuk merawat anak-anaknya yang lebih kecil. Hari-harinya dihabiskan untuk mengawal Neil dan Lena berkeliling dan memenuhi setiap permintaan yang mereka miliki. Posisinya sebagai penjaga lingkaran dalam memberinya akses ke banyak manual dan metode penyempurnaan tubuh peringkat 3, tapi dia sudah memilikinya. Untuk peringkat 4, dia perlu mengumpulkan lebih banyak prestasi dan mendapatkan posisi yang lebih bergengsi. Adapun teknik kultivasi yang lebih baik, keluarga selalu menolak permintaannya yang membuat Nuh mengerti niat mereka. Mereka ingin memperlambat pertumbuhanku. Bahkan jika dia diberi akses ke lingkaran dalam, keluarga masih belum mengenalinya sebagai keturunan sejati, jadi mereka harus menekannya. Mereka tidak bisa membiarkan orang luar menjadi lebih kuat dari anggota keluarga yang sebenarnya. Dalam pandangan mereka, Nuh masih muda, kehilangan beberapa tahun pelatihan untuk memastikan bahwa kepribadiannya sangat berharga. Namun, dari sudut pandang Nuh, itu hanyalah cara untuk memperpanjang siksaannya. Patriark telah menyatakan untuk membiarkan dia keluar dari skema tetapi dia tidak dapat mengontrol perilaku setiap anggota keluarga, terutama yang termuda. Setiap keturunan sejati akan merasakan superioritas terhadap bajingan, terutama karena mereka terbiasa dengan gelar bangsawan sejak lahir. Neil dan Lena tidak terkecuali dan akan selalu berusaha mendapatkan reaksi dari penjaga muda baru mereka. Beberapa bulan setelah pendaftarannya, Nuh sudah terbiasa dengan pelecehan sehari-hari mereka. "Hei sepupu, aku tahu ibumu pandai menerima pukulan, kamu pasti mewarisi itu darinya." Neil berkata begitu melihat pemuda berdarah di depannya. "Tidak. Dia tidak begitu bagus dalam hal itu. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena itu, ingat?" Lena menjawab kakaknya dengan sedikit keringat mengalir di dahinya. Nuh bertelanjang dada di depan mereka dengan luka kecil di dadanya. Karena dia memiliki tubuh peringkat 3, dia dapat digunakan oleh anggota keluarga sebagai boneka percobaan untuk mantra mereka yang lebih lemah. Hampir semua penjaga di lingkaran dalam memiliki tubuh yang kuat tetapi kakak dan adik selalu memilih dia untuk latihan. Kalau begitu itu hanya karena tubuhnya, kan? Aku tidak sabar untuk mencapai peringkat 3 juga jadi aku mungkin akan bertarung dengannya sedikit.
Senyum nakal ada di wajah pemuda itu ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Itu karena kamu selalu membuang waktu bermain-main. Kamu memiliki usia yang sama dengannya tapi kamu tidak pernah berlatih. Apakah kamu ingin mempermalukan keluarga kita dengan membiarkan bajingan lebih kuat darimu? Saudari itu menjawab sambil fokus lagi dan peluru air kecil ditembakkan untuk mengenai Noah. Noah menerima pukulan tanpa bergerak, peluru menembus kulitnya untuk dihentikan oleh otot-otot di bawahnya. Hanya ekspresi dingin yang bisa dilihat di wajahnya. Lena mengangguk melihat darah yang keluar dari dadanya dan tersenyum bahagia. Cukup, kendali mantraku benar-benar berkembang. Kamu bisa pergi sekarang sepupu, aku sudah muak dengan wajahmu. Mereka bahkan tidak memandangnya saat dia meletakkan kembali armor merahnya, membungkuk, dan bergerak menuju penginapannya. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mengambil baju besinya dan melemparkannya ke lantai. Sepanjang hari melakukan boneka tinju untuk anak-anak manja sialan itu. Kontrol apa yang tumbuh? Aku bisa membunuh wanita jalang itu dengan satu pikiran. Neil dan Lena akan menghabiskan setiap hari bersamanya sehingga dia tidak bisa berlatih atau bertarung. Ditambah ejekan terus-menerus, kekesalan Nuh bertambah hari demi hari. Dia duduk di lantai dan mengeluarkan lembaran terlipat dari space ring yang disematkan di dinding di depannya. Dia mulai bermeditasi dalam teknik kultivasi peringkat 1 dengan mata tertutup. Brett mulai memasuki dantiannya dan perlahan memperbesarnya. Kemudian, untaian nafas dari tubuhnya bergerak menuju pinggangnya yang rendah dan bergabung dengan yang dikumpulkan dari teknik tersebut. Sebagian besar tidak dapat bercampur dengan salah satu teknik dan tersebar tetapi sebagian kecil masih menyatu dan masuk ke dantian. Karena kualitas nafas di tubuhnya sama dengan dantian, Noah menemukan bahwa ia dapat menggunakannya selama proses penyerapan. Namun, hanya satu elemen kegelapan yang bisa masuk ke dantian, sedangkan bagian lainnya dibubarkan. Namun demikian, itu masih merupakan peningkatan kecepatan kultivasi dan Nuh tidak ragu untuk terus menggunakan metode ini karena nafas di tubuhnya diisi ulang secara mandiri. Kemudian, dia membuka matanya untuk melihat lembaran di dinding, sebuah rune yang rumit tertulis di atasnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 72 Tanah Warisan. William diam-diam memberinya rune ke Siar kedua tepat sebelum penjaga dari lingkaran dalam membawanya pergi. Secarik kertas yang dia selipkan ke dalam pakaiannya persis seperti itu. Nuh terus berkultivasi sambil menatap rune di dinding. Tekanan besar diterapkan dari dalam lautan kesadarannya, membuat gelombang terus-menerus menghantam bidang mental, memperbesarnya. Karena dia mengolah dan melihat rune pada saat yang sama, energi mentalnya dikeluarkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dia harus berhenti menatap rune setelah hanya 1 jam. Kemudian, dia menghabiskan sisa malam dengan fokus memperbesar dantian dan hanya ketika cahaya pertama muncul dia berhenti dan berbaring di tempat tidur. Bahkan dengan tidur hanya setiap 2 hari, latihanku lebih lambat dibandingkan ketika aku berada di lingkaran luar. Dia memikirkan Lena dan peluru airnya. Dia tidak memiliki bakat khusus, namun dia berhasil menjadi penyihir peringkat 1 pada usia 17 tahun. Keuntungan yang diberikan oleh semua ramuan dan pil dapat mengatasi setiap individu yang berbakat. Dia memikirkan situasinya. Aku bisa berlatih lebih keras di rune kedua, tapi itu tidak akan memberiku peningkatan kekuatan secara langsung. Di sisi lain, mencapai tahap cair dapat meningkatkan seni bela diri dan tubuh saya. Itulah solusi yang dia temukan selama berbulan-bulan di sana. Dia akan lebih fokus pada teknik kultivasi karena dia tidak bisa mendapatkan yang lain.
Namun, semakin banyak waktu yang saya habiskan di sini, semakin saya akan kehilangan keuntungan awal saya. Saya harus segera menemukan cara untuk melarikan diri. Pelariannya adalah sesuatu yang tertanam dalam benaknya. Sekarang setelah ibunya meninggal, dia benar-benar tidak punya alasan lagi untuk ragu. Saya harus siap kapan saja. Akademi pasti tidak menungguku untuk mengetuk pintunya. Waktu berlalu tetapi tidak ada perubahan pada rutinitas hariannya. Setiap fajar dia akan bangun dan menghadiri saudara kandung dan setelah seharian menjalani perawatan mereka, dia akan kembali ke kamarnya untuk berlatih sepanjang malam. Kulitnya menjadi lebih pucat saat dia mulai tidur hanya setiap 3 hari untuk menambah waktu yang dihabiskan dalam latihan. Berkultivasi menyegarkan tetapi tidak bisa menggantikan tidur. Dia mengandalkan vitalitas tubuh peringkat 3 untuk mengikuti jadwalnya. Terkadang Rhys muncul dan memandangnya dari kejauhan. Dia memiliki senyum puas setiap kali dia melihat putra bajingannya digunakan sebagai boneka pelatihan untuk mantra Lena, tetapi perban di mata kirinya membuat sosoknya tidak terlalu tinggi. Nuh terus bertahan dan hanya menunjukkan wajah dingin kepada siapapun sementara lingkungan mentalnya menjadi semakin kokoh seiring berjalannya waktu. Pengalaman eksternal dapat memperkuat keadaan pikiran seseorang dan di lingkungan itu, pikiran Nuh menjadi sangat tangguh. Dia tidak dapat mengumpulkan pahala karena tugasnya hanya di dalam mansion, jadi dia menunggu dengan sabar saat yang tepat untuk datang. Beberapa minggu setelah dia berusia 15 tahun, saat itu tiba. Saat itu Fajar dan Noah hendak meninggalkan kamarnya ketika seseorang mengetuk pintunya. Noah membukanya dan menemukan kepala pengawal pribadi Evan berdiri di depannya. Karena dia adalah atasan langsungnya, Nuh membungkuk dan memberi salam hormat. "Selamat pagi, Kapten Logan." Logan mengangguk pada etiketnya dan memberinya beberapa kertas. Nuh mengambilnya dan melihat sekilas judul di halaman pertama. "Tanah Warisan Sosti." Logan menjelaskan. Sebulan dari sekarang, keluarga Sosti akan membuka tanah warisan untuk semua keluarga di wilayahnya. Karena kamu memiliki usia dan kekuatan yang diperlukan, kamu telah dipilih menjadi salah satu penjaga yang menemani keturunan dalam acara ini. Semua pengetahuan yang relevan tentang acara tersebut ada di lembaran itu dan Anda akan bebas dari tugas Anda dalam jangka waktu sampai pembukaannya untuk mempersiapkan tugas tersebut. Ingatlah untuk membawa kehormatan bagi keluarga Balvan. Noah merasa pidato Logan sudah selesai sehingga dia membungkuk lagi untuk kepergiannya lalu menutup pintu kamarnya. Matanya menjadi gelap saat dia duduk di lantai untuk membaca isi spray. Akhirnya ada kesempatan. Tanah warisan Sosti adalah dimensi terpisah yang konon ditinggalkan oleh seorang kultivator yang kuat. Konon yang membuat keluarga Sosti menjadi bangsawan bertubuh besar adalah penemuan tempat ini. Namun, diperlukan usia di bawah 20 tahun untuk menjelajahinya sehingga keluarga Sosti tidak punya pilihan lain selain melibatkan keluarga bangsawan lainnya dalam penjelajahannya. Mereka kemudian akan menawarkan hadiah besar kepada keluarga manapun yang keturunannya berhasil mendapatkan sesuatu darinya sebagai imbalan atas apa yang telah mereka peroleh. Dimensi akan terbuka setiap 20 tahun, sehingga setiap keturunan hanya memiliki satu usaha untuk mengambil sesuatu darinya. Nuh harus berhenti membaca untuk memilah baris teks pertama di benaknya. Dimensi terpisah. Bagaimana cara kerjanya? Bahkan di duniaku sebelumnya, manusia tidak mencapai tugas seperti itu. Kemudian fokusnya pindah ke persyaratan usia. Kultivator yang kuat ini. Apakah dia mencari ahli waris?
Juga, langkah keluarga Sosti untuk membukanya bagi setiap bangsawan lainnya adalah cerdas. Mereka dapat mengumpulkan hadiah sambil meningkatkan citra mereka kepada orang-orang yang mereka atur. Lembar itu kemudian mencantumkan hadiah yang diketahui yang telah diambil sejak pembukaan pertama. Sebagian besar sumber daya budidaya berkualitas tinggi. Tetapi ada juga senjata magis, teknik tingkat tinggi, dan mantra yang kuat. Nuh tercengang. Seberapa kuat kultivator yang mengaturnya untuk mengumpulkan semua kekayaan ini? Saat dia terus membaca, senyum muncul di wajahnya dan matanya menjadi lebih dingin. Aku bisa melakukannya, ini adalah kesempatan sempurna untuk melarikan diri bahkan jika aku tidak mendapatkan apa-apa darinya. Sudah waktunya untuk menggunakan pil bumi di cincin luar angkasaku. Kelahiran Pedang Iblis bab 73 tahap cair. Pil bumi memiliki kemampuan untuk membantu seorang kultivator menerobos tahapan dantian. Namun, itu masih mengharuskan pengguna untuk mencapai puncak tahap itu. Meskipun aku hanya bisa berlatih di malam hari, dengan bantuan nafas di dalam tubuhku, aku sudah mendekati batas tahap gas. Sekarang saya akhirnya bebas berlatih sesuka hati. Saya pasti bisa mencapainya dalam 1 minggu. Nuh hanya fokus pada teknik kultivasi selama 8 hari berturut-turut. Dia tidak tidur sama sekali selama periode ini dan hanya menghentikan meditasinya untuk makan. Pada malam hari ke-8, dia akhirnya tidak bisa memperbesar dantiannya lagi. Puncak tahap gas. Dia kemudian tertidur di lantai karena dia tidak memiliki tenaga lagi karena latihan intensifnya. Butuh 1,5 tahun untuk mencapai tahap ini dan dia harus fokus hanya pada teknik kultivasi untuk mencapai prestasi itu. Nafas di dalam tubuhnya juga banyak membantu dalam prosesnya karena membantu mengatasi kelemahan teknik peringkat 1 miliknya. Jika dia tidak bisa memiliki teknik yang sesuai dengan elemennya, dia hanya akan menggunakan lebih banyak breath. Sayangnya, metode ini hanya memberinya beberapa keuntungan yang relevan di tahap gas karena nafas di tubuhnya berada dalam bentuk yang sama. Dia bangun setelah seharian tidur, di malam hari ke-9. Dia makan untuk memastikan bahwa dia dalam kondisi prima dan kemudian mengambil sebuah kotak kecil dari cincin luar angkasanya. Di dalam kotak, ada pil bumi yang dia ambil dari bayangan kelabu. Dia memegang pil di tangannya dan meletakkan kembali kotak itu di atas ring. Saatnya memulai. Dia memakan pil itu dan langsung meneguknya, lalu dia menutup matanya untuk berkonsentrasi pada dantiannya. Pil itu diserap oleh tubuhnya dan menciptakan sebuah bola di sekitar dantiannya yang mulai memadat dengan sendirinya. Nuh membantu proses mengendalikan breath di dalamnya agar tidak melawan kondensasi. Nafas itu sepertinya tidak mau berkontraksi dan mencoba menahan gaya dorong. Namun, pada saat itu bola mendorong dengan lebih kuat, memaksa nafas untuk berkumpul di ruang yang membatasi. Nuh menyerah untuk memaksa breath untuk tetap diam dan hanya mengendalikan dantian untuk membantu kemajuan bola. Dantian menjadi semakin kecil dan breath di dalamnya tampak semakin tidak stabil. Kemudian dorongan lain dari bola memaksa dantian menjadi seukuran paku melingkar kecil. Nafas gas semakin gelisah tetapi bola itu tidak bergerak sehingga dinding dantian berdiri diam dan menahan tekanan internal. Setelah beberapa menit dalam keadaan itu, breath mulai berubah bentuk dan dari semua gas yang terkompresi itu, hanya setetes breath hitam yang keluar. Bola menghilang dan Nuh membuka matanya dan menunjuk dengan tangan di lantai untuk mencegah dirinya jatuh. Napasnya kasar dan wajahnya pucat, keringat terus mengucur dari lubangnya. Itu sangat melelahkan.
Prosesnya tampak mulus tetapi seperempat dari energi mentalnya dikeluarkan untuk membantu efek pil bumi. Apakah saya harus memaksakan kompresi hanya dengan energi mental saya jika saya tidak menemukan pil lain? Dia menenangkan diri dan melanjutkan pernapasan normal sementara dalam pikirannya dia menganalisis proses yang baru saja dia lalui. Ini sangat aneh, seperti Brett tidak ingin dikompresi. Apakah itu berarti langit dan bumi tidak ingin pembudidaya menjadi kuat? Saya telah membaca bahwa kultivasi pada dasarnya adalah tindakan menentang kehendak dunia tetapi untuk berpikir bahwa itu dapat mempengaruhi bahkan nafas di dantian saya. Dia memeriksa dantiannya yang sekarang kecil dan Brett baru di dalamnya. Tetesan hitam itu sepertinya mengandung energi yang luar biasa, jauh lebih banyak daripada semua nafas gas di tubuhnya. Masuk akal. Lagi pula, tetesan ini adalah hasil dari pemadatan semua nafas yang ada di dalam dantianku yang sudah 3 kali lipat dari yang ada di tubuhku. Saat itu masih larut malam dan dia tidak perlu tidur jadi dia memilih untuk berkultivasi. Dia menggunakan metode penyerapan yang sama dengan bantuan Brett di tubuhnya tetapi hasilnya mengecewakan. Dia berhenti bermeditasi pada tengah hari tetapi dantiannya hanya membesar sedikit. Ini sangat lambat. Butuh waktu 3 hingga 5 tahun untuk mencapai ukuran yang sama seperti kemarin dan itu hanya jika saya bisa berlatih dengan bebas. Saya benar-benar membutuhkan teknik kultivasi yang lebih baik. Dia sangat ingin melarikan diri tetapi menekan perasaan itu dan menghunus pedangnya. Dia mempraktikkan jurusnya seperti yang biasa dia lakukan di kamarnya di gedung tamu dan dia tidak bisa menahan tekanan dingin di sekelilingnya ketika kenangan hidupnya di sana muncul. Segera para bangsawan, aku akan segera datang untukmu. Ketika dia merasa bahwa serangannya telah mencapai puncak sebelumnya, itu sudah larut malam. Saya memiliki sekitar 20 hari pelatihan tertutup untuk membiasakan diri dengan tahap baru saya dan memperbesar dantian saya sebanyak mungkin. Karena tidak mungkin keluar dari mansion, aku hanya punya satu metode. Dia mengeluarkan pakaian atasnya dan memikirkan nama yang sudah lama tidak dia gunakan. Astaga! Kepala ular besar keluar dari tubuhnya. Nuh mengenakan cincin luar angkasanya dan meletakkan semua barang di kamarnya di dalamnya. Ruangan kosong itu berukuran sekitar 10 meter persegi. Spar dengan saya, jangan sentuh dinding. Rekan sedarahnya tidak ragu-ragu dan menyerangnya tetapi disambut dengan tebasan angin hitam yang hampir memotongnya menjadi 2 dari kepala ke ekor. Rasa sakit yang tajam menghantam Nuh karena kerusakan pada ASEA tetapi dia tidak peduli dan menghindari serangan ular yang sudah sembuh itu. Dia menghabiskan hari-hari sebelum pembukaan tanah warisan untuk bertarung dengan rekannya sendiri dan berkultivasi, melihat rune kedua di waktu luang. Kadang-kadang suara logam bergema dari kamarnya, tetapi karena dia ditunjuk untuk misi yang begitu penting, tidak ada yang berani mengganggunya. Pada akhirnya, bulan pengasingannya berakhir dan tanah warisan dibuka. Kelahiran pedang iblis bab 74 berkumpul. 3 gerbong mewah bergerak ke arah kota Mossgrove yang dikelilingi oleh sekitar 30 penjaga berbaju merah. Lambang merah keluarga Balvan digambar di sisi gerbong memberi mereka jejak kehikmatan. Nuh berjalan kaki di antara para penjaga, matanya terfokus saat dia mempelajari komposisi karavan dengan cermat. 20 penjaga berusia di bawah 20 tahun, jadi mereka akan memasuki tanah warisan, 10 lainnya semuanya elit yang akan berdiri di pintu masuk. Saya merasakan bahaya yang sama dengan yang saya rasakan dengan Kevin ketika saya memeriksanya, mereka pasti berada pada level yang sama atau sedikit lebih rendah dari itu. Kesimpulannya,
Saya harus menghindari 10 itu. Fokusnya beralih ke 20 penjaga muda. Mereka semua harus menjadi pembudidaya peringkat 1 di sekitar level saya. Dengan ASEA di pihak saya yakin akan menang melawan mereka masing-masing, tetapi bersama-sama mereka adalah masalah. Ada juga masalah kapten yang ditunjuk. Kapten yang ditunjuk untuk misi di Tanah Warisan adalah seorang pria berusia 19 tahun dengan rambut hitam pendek dan sosok besar. Namanya Trevor dan dia adalah putra dari salah satu penjaga elit di lingkaran dalam. Posisinya cukup diistimewakan di antara para pengawal karena posisi ayahnya dan kesetiaannya kepada keluarga tidak diragukan lagi sehingga ia mendapat perlakuan yang lebih baik dari Nuh. Aku yakin aku bisa mengalahkannya jika dia tidak memiliki mantra, tapi jika dia punya. Kemudian perhatian Nuh tertuju pada ketiga gerbong itu. Neil, Lena, dan Fabian masing-masing menempati satu gerbong dan akan memasuki Tanah Warisan. Neil dan Fabian tidak kuat, tetapi saya harus berhati-hati tentang beberapa barang khusus yang bisa diberikan keluarga kepada mereka. Adapun Lena mendekati usia 19 tahun dan dengan semua pengasuhan dari keluarga dan pelatihannya yang terus-menerus pada Noah, kekuatannya telah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh Noah. Ringkasan, 10 penjaga elit harus dihindari dengan cara apapun. Trevor dan Lena akan bertarung hanya jika perlu. Yang lain harus bertarung 2 kali paling banyak dan saya harus berhati-hati terhadap tindakan pencegahan yang diberikan keluarga pada keturunan mereka. Nuh menyortir semua yang ada di benaknya sambil melanjutkan perjalanannya dengan tentara lainnya. Akan lebih mudah untuk merencanakan sesuatu jika Tanah Warisan tidak begitu tidak terduga. Tanah Warisan dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama diperbaiki dan itu adalah tanah tandus yang penuh dengan binatang ajaib. Setiap kelompok harus mengalahkan sekawanan binatang buas dan membunuh pemimpin mereka untuk mendapatkan koordinat pintu masuk tahap kedua. Setiap masuknya menyebabkan percobaan yang berbeda dari yang lain. Selama banyak upaya untuk menjelajahi dimensi terpisah, jenis uji coba yang dicatat tidak terhitung jumlahnya. Mengambil item di zona berbahaya, melarikan diri dari ancaman di bawah batas waktu, pertarungan solo melawan boneka, turnamen melawan keluarga yang berbeda. Bagaimana manusia bisa mengatur sesuatu yang begitu besar? Nuh mengulas informasi tentang dimensi terpisah dan merasa takjub. Pengetahuan saya tentang dunia kultivasi hanya tentang gaya bertarung, untuk hal-hal seperti formasi dan sejenisnya saya benar-benar bodoh. Tekadnya untuk melarikan diri semakin meningkat. Itulah mengapa aku harus mencapai akademi, yayasanku hanya akan mandek di keluarga Balvan. Kafilah itu melanjutkan perjalanannya sampai mereka mencapai tembok luar kota Mossgrove. Di sana sebuah spanduk dengan lambang keluarga Sosti ditanam di tanah dan berkibar di udara. Sesuai tradisi mereka, keluarga Sosti akan mengumpulkan semua keluarga bangsawan menengah dan kecil dan kemudian membawa mereka ke pintu masuk. Keluarga Balvan adalah salah satu yang pertama mencapai titik pertemuan dengan hanya beberapa karavan kecil lainnya yang menunggu di sana. Ketika mereka tiba, salah satu penjaga elit memberi isyarat kepada kelompok untuk beristirahat menunggu semua orang berkumpul. Nuh melihat banyak karavan tiba dengan lambang warna-warni di gerbong mereka dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan efektif dari keluarga bangsawan berukuran besar. Dia melihat lambang akrab keluarga Merger dan Lansai, tetapi pada yang terakhir, tidak ada tanda-tanda Kevin atau Basil. Kurasa mereka benar-benar mati saat itu. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan Basil, tapi dia ingat transformasi yang dialami Kevin saat dia menggunakan kekuatan penuhnya.
Dia sangat kuat namun dia mati melawan beberapa penyihir. Jika aku benar-benar ingin membunuh Riz, seberapa kuat aku harus menjadi? Dia tidak tahu jawaban pasti untuk pertanyaan itu, tetapi dia tahu butuh waktu lama untuk mencapai level itu. Ketika sekitar 15 karavan berkumpul di bawah Panji, sesosok tubuh melompat turun dari tembok kota dan dengan ringan mendarat di atas tongkat Panji. Banyak penjaga muda membuka mulut karena terkejut melihat betapa anggunnya dia berhasil turun dari ketinggian lebih dari 20 meter. Saya Virginia Sosti dan adalah tugas saya untuk menemani Anda semua di tanah warisan keluarga saya. Seperti yang Anda ketahui, keturunan keluarga saya telah mencoba melakukan tugas di hari-hari sebelumnya sehingga mereka tidak akan menyapa Anda. Saya harap kehadiran saya cukup untuk mewakili keluarga saya di depan kalian semua. Virginia Sosti adalah salah satu wanita tercantik yang pernah dilihat Nuh. Dia berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut emas dan mata hijau bersinar. Sosoknya anggun dengan lekuk-lekuk kecil yang dibalut gaun putih mewah. Dia dengan ringan membungkuk sebagai tanda hormat kepada kelompok di bawahnya sementara semua prajurit dan keturunan membungkuk hampir 90 derajat untuk melambangkan penyerahan. Virginia mengangguk pada pemandangan itu dan menunjukkan senyum cemerlang yang memukau semua orang yang melihatnya. Karena semua orang ada di sini, kita bisa bergerak. Ikuti aku, kita akan tiba di jalan masuk dalam waktu setengah hari. Kelahiran Pedang Iblis Bab 75 Pintu Cahaya. Sekelompok karavan bergerak mengikuti jejak Virginia. Awalnya, para prajurit yang berjalan kaki saling menatap penuh kebencian. Tetapi kemudian mereka terpesona oleh sosok Virginia yang berjalan di depan mereka. Mata Nuh tertuju padanya juga, tetapi untuk alasan yang berbeda dari yang lain. Aku benar-benar tidak mengerti seberapa kuat dia. Tidak peduli seberapa keras dia memeriksanya, dia tidak bisa mendapatkan persepsi yang jelas tentang levelnya. Dia sepertinya tenggelam dalam selaput tak terlihat yang meniadakan energi mental yang datang padanya. Apakah dia terlalu kuat bagi saya untuk menyelidikinya? Atau itu hanya cara keluarga Sosti untuk melindungi diri mereka sendiri? Tentu saja. Dia tidak mengerahkan seluruh energi mentalnya karena takut ketahuan oleh pihak lain. Setelah setengah hari perjalanan, mereka tiba di halaman terpencil yang dikelilingi oleh penjaga berbaju putih. Para penjaga kulit putih membungkuk melihat Virginia datang dan membuka jalan bagi karavan untuk memasuki halaman. Kafilah mengatur diri mereka dengan santai dan semua keturunan melompat dari mereka bergabung dengan kelompok penjaga masing-masing. Virginia mendekati ujung halaman dan mengeluarkan permata berkilau entah dari mana. Penjaga termuda terkejut tetapi Nuh tahu apa yang terjadi. Cincin luar angkasa. Namun, apa yang terjadi setelah itu bahkan mengejutkannya. Laporan tersebut telah menggambarkan secara singkat peristiwa pembukaan dimensi yang terpisah tetapi berkali-kali kata-kata tidak dapat mengungkapkan keindahan sebenarnya dari sesuatu. Virginia meletakkan permata itu di tanah dan segera sejumlah besar rune menyala di medan. Halaman yang lebih dari 200 meter persegi menjadi benar-benar tertutup rune oranye yang mempesona. Rune kemudian mengumpulkan kecemerlangan mereka pada permata di tanah yang menembakkan sinar vertikal cahaya oranye di udara yang berhenti di ketinggian 5 meter. Sinar itu berhenti sejenak sebelum mulai membesar membentuk sosok oranye persegi panjang. Sebuah pintu yang terbuat dari cahaya telah dibuat. Semua orang begitu terpana dengan pemandangan itu sehingga mereka hampir tidak mendengar kata-kata Virginia selanjutnya. Gerbangnya terbuka. Saya akan memanggil nama satu keluarga dan kelompok mereka akan masuk.
Urutan diputuskan berdasarkan kontribusi yang diberikan kepada keluarga Sosti dalam 20 tahun terakhir. Dipanggil sebagai yang pertama tidak hanya memberi keuntungan bagi keluarga dalam memilih paket binatang buas yang lebih mudah untuk diserang. Itu juga merupakan tanda kehormatan di lingkungan sosial keluarga bangsawan. Menurut tes yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar tahap kedua memberikan hadiah tambahan jika waktu yang dihabiskan dalam dimensi terpisah lebih rendah dari rata-rata tertentu. Keluarga Soler, majulah. Virginia mengumumkan dan sekelompok pria dan wanita berpakaian biru mendekati pintu yang terbuat dari cahaya. Kemudian kapten mereka yang ditunjuk bergerak dan menyentuh cahaya yang menghilang dalam sekejap. Para penjaga dan keturunan di belakangnya mengikuti dan mereka juga menghilang tanpa meninggalkan jejak keberadaan mereka. Ini pada dasarnya adalah teleportasi. Nuh membuka mulutnya sejak rune itu muncul. Tidak disangka bahwa dengan menggunakan nafas manusia di dunia ini mencapai sesuatu yang hanya teoretis di duniaku sebelumnya. Selanjutnya, keluarga Norrej. Kali ini adalah kelompok yang mengenakan baju besi hitam yang maju dan memasuki tanah warisan. Keluarga Balvan. Nuh kembali ke dunia nyata setelah mendengar nama keluarganya. Trevor memimpin kelompok berbaju merah dan bergerak menuju pintu diikuti oleh penjaga dan keturunan lainnya. Saat mereka berada di depan pintu, Noah bisa merasakan tekanan dari semua nafas yang digunakan untuk menjaga agar pintu masuk tetap terbuka. Laporan itu mengatakan bahwa konsumsi Brett sangat besar tetapi untuk berpikir bahwa itu sebenarnya sangat banyak. Tidak heran dalam seminggu tanah pusaka dibuka kami hanya mendapat satu kesempatan untuk masuk, biayanya terlalu tinggi. Permata yang digunakan Virginia adalah konsentrat Brett yang sangat berharga. Karena uji coba di dalam dimensi terpisah itu sulit dan berbahaya, sebuah kelompok umumnya harus beristirahat selama lebih dari 1 minggu setelah satu upaya. Tetapi saat itu gerbang akan ditutup selama 20 tahun lagi. Itu sebabnya keluarga Sosti memilih untuk menggunakan 2 permata itu setiap 20 tahun. Satu untuk keluarga mereka dan satu lagi untuk mereka yang berada di bawah komando mereka, untuk meningkatkan peluang mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada kekayaan sederhana. Mantra. Senjata magis dan teknik memiliki nilai yang sangat besar dan membantu meningkatkan fondasi sebuah keluarga. Apa artinya uang dibandingkan dengan fondasi yang kokoh? Trevor tidak bisa membuang banyak energi dari permata itu dan melewati batas yang terbuat dari cahaya. Yang lainnya mengikuti. Ketika Nuh menyentuh pintu, dia merasakan penglihatannya berputar dan tekanan besar diterapkan ke lautan kesadarannya. Namun, dengan ketangguhan bolanya, dia hanya perlu memejamkan mata sejenak untuk menahan gaya sebelum membukanya lagi. Apa yang dia lihat saat itu adalah padang rumput yang sangat luas. Matanya dipenuhi dengan warna hijau dan cakrawala sepertinya tidak ada habisnya. Dia melihat ke atasnya dan melihat bahwa langit telah menjadi jingga, tanpa matahari atau bintang di dalamnya. Konsentrasi Brett sedikit lebih tinggi daripada di luar tapi hampir tidak terlihat. Jadi ini adalah dimensi yang terpisah. Jika bukan karena langit dan fakta bahwa aku tidak bisa melihat apapun kecuali dataran di setiap arah, aku berani bersumpah bahwa aku masih berada di dunia luar. Dia masih melihat sekelilingnya ketika dia merasakan tatapan tertuju padanya. Noah menoleh untuk melihat ke arah itu dan melihat Trevor menatapnya dengan mata terbelalak. Noah bingung tetapi kemudian dia menyadari bahwa semua anggota dalam kelompoknya masih menutup matanya untuk menahan tekanan teleportasi.
Yang membuka matanya berikutnya adalah Lena, dan ketika dia melihat sorot mata Trevor, dia mengerti bahwa Noah adalah orang pertama yang pulih dan bergabung dengan kapten yang ditunjuk dalam tatapan terkejutnya kepada Noah. Seolah-olah aku belum punya cukup banyak masalah, pikir Nuh, menjawab tatapan mereka dengan tatapan dinginnya yang biasa. Kelahiran pedang iblis bab 76 tahi lalat gila. Pikiran Nuh telah mencapai tingkat ketangguhan yang tak terbayangkan untuk seorang pria berusia 15 tahun. Transmigrasinya, penderitaan ibunya, intimidasi, perawatan 7 neraka. Tekanan dari binatang peringkat 5 yang sedang tidur, semua pengalaman yang menumpuk ini memberinya lingkungan mental yang kokoh dan kokoh. Tidak mengherankan jika dia melampaui semua orang di bidang itu. Pertukaran tatapan berlanjut selama beberapa detik sebelum sisa kelompok mereka pulih dan membuka mata mereka. Nuh mengalihkan pandangannya dan pergi ke tepi pasukan sambil menghunus pedangnya. Dia masih merasakan 2 pasang mata yang berbeda di punggungnya saat dia bertingkah seperti sedang memeriksa daerah sekitarnya. Trevor kemudian menyerah menganalisisnya dan berbicara dengan suara keras. Sebaiknya kita mulai mencari kawanan binatang buas. Tuan dan Nyonya, saya menyarankan Anda untuk tetap berada di tengah formasi kami. Lena mendengus menatap lagi ke arah Noah dan kemudian memposisikan tepat di belakang Trevor, sementara Fabian dan Neil dengan patuh pergi ke tengah komposisi. Formasi sudah diatur sehingga Trevor memilih arah secara acak dan memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikuti. Langkah mereka tidak cepat tapi juga tidak lambat seperti yang mereka gunakan saat berbaris. Trevor mengarahkan kecepatan mereka agar tidak terlalu banyak membuang energi dalam penjelajahan. Namun, bahkan setelah beberapa jam penelitian, satu-satunya hal yang mereka lihat adalah padang rumput yang tak berujung. Trevor memberi isyarat untuk berhenti dan mengumpulkan keturunan untuk berbicara. Samar-samar Nuh bisa menebak topik yang mereka diskusikan. Dia bertanya apakah ada informasi tersembunyi tentang tempat ini. Laporan itu mengatakan dengan jelas bahwa dimensi ini penuh dengan binatang ajaib sehingga aneh bahwa mereka tidak pernah bertemu paket apapun selama ini. Satu-satunya pilihan adalah ada beberapa intelijen rahasia yang tidak diungkapkan keluarga kepada para penjaga. Namun, bahkan keturunannya pun tampak tidak tahu apa-apa tentang situasi itu. Sementara mereka menunggu, sosok hitam kecil terlihat di kejauhan. Rombongan dari keluarga Balvan menjadi sedikit bersemangat saat melihat mereka tapi kecewa saat mengetahui bahwa sosok hitam itu hanyalah tentara dari keluarga Norwich yang berlari ke arah mereka. Pria yang memimpin mereka berpisah dari kelompoknya dan berteriak ke arah Trevor. Tidak ada apa-apa di pihakmu? Trevor hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban yang membuat kapten yang ditunjuk dari keluarga Norwich itu sedikit mengumpat. Nuh terus melihat sekelilingnya ketika dia merasakan sedikit getaran di medan. Dia mencoba untuk menginspeksi area di bawahnya tapi dimensinya terbuat dari bret jadi ada gangguan yang kuat saat dia menggunakan energi mentalnya untuk menyelidiki. Nuh memutuskan untuk berlutut di tanah untuk meletakkan telinganya di atasnya. Kedua kapten yang ditunjuk memperhatikan perilakunya dan mata mereka berbinar saat mereka mulai menatap medan dengan hati-hati. Nuh mendengar beberapa suara merangkak datang dari tanah. Suara itu bergerak dan mendekati posisi mereka. Ada saat hening di bawah tanah ketika suara itu tiba tepat di bawahnya hanya untuk mulai lagi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nuh hampir terkejut dan menekan dengan keempat anggota tubuhnya di medan untuk melompat lebih dari 2 meter. Sementara itu, paku tajam telah menembus tanah dan bergerak ke arahnya.
Nuh menyilangkan pedangnya di depannya dan bentrok di udara dengan taring abu-abu. Dentang! Pukulan itu mendorong Nuh lebih banyak ke udara dan dia melakukan backflip untuk mendarat di dalam kelompoknya. Matanya masih terpaku pada pedang yang datang dari tanah sementara dalam benaknya dia menilai dengan tenang kekuatan serangan itu. Peringkat 3. Para penjaga muda akan panik ketika raungan tremor membuat mereka kembali dalam formasi. Tahi lalat gila! Atur formasi, lindungi para bangsawan. Tahi lalat rabbit adalah sejenis binatang ajaib yang hidup di bawah tanah. Mereka menggunakan taring mereka yang dapat diperpanjang untuk membuat sarang bawah tanah dan mengejutkan musuh mereka. Begitu Trevor berteriak, lebih banyak taring tumbuh dari medan, melukai para prajurit di kelompok Balvan. Para prajurit dari keluarga Norwich menatap dengan mata serakah pada binatang ajaib yang merangkak keluar dari medan dan bergerak untuk bergabung dengan kelompok lain. Yang pertama membunuh kelompok itu dan pemimpin mereka akan memasuki tahap kedua sebelum yang lain. Trevor meneriakkan perintah tanpa henti. Balas balik! Jangan biarkan mereka membuatmu tidak siap. Temukan pemimpinnya. Kita harus mengamankan koordinatnya. Prajurit yang dipilih untuk misi ini masih muda. Tapi mereka masih yang terkuat di antara mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Setelah momen kejutan pertama, mereka mulai menyerang binatang buas berbulu coklat yang keluar dari tanah. Nuh sudah melompat ke peringkat 3 yang menyerangnya dan banyak bentrokan terjadi antara dia dan binatang itu. Nuh mempertahankan wajahnya yang dingin tetapi secara internal dia sangat gembira. Akhirnya pertempuran! Saya sudah muak dengan pengurungan itu. Kehebatan pertempurannya telah meningkat sejak terakhir kali dia bertarung. Efek dari tahap cair ditunjukkan dengan jelas dalam kekuatan pukulannya. Nuh menyerang tanpa henti, setelah mengatasi kerugian karena memiliki sedikit bread yang tersedia, dia bertarung dengan kekuatan penuh tanpa cadangan. Setelah lebih dari 20 bentrokan, Nuh mengirimkan tebasan angin hitam ke arah tahi lalat. Binatang ajaib mencoba untuk memblokir serangan dengan taringnya tetapi mereka dipatahkan oleh pukulan itu. Hanya dalam beberapa tumbukan, senjata binatang ajaib peringkat 3 tidak dapat lagi menahan pedang hitam pemuda itu. Tebasan itu mengenai tubuh binatang itu dan memotongnya dalam-dalam, namun tidak ada darah yang keluar dari lukanya. Mole Rabbit menjerit kesakitan dan hendak menyerang ke depan ketika Nuh muncul di sampingnya dan memenggal kepalanya yang tak berdaya. Tubuh binatang itu jatuh ke tanah dan kemudian berubah menjadi asap yang menghilang dalam dimensi yang terpisah. Begitu, jadi mereka hanyalah ciptaan dunia ini. Semakin saya belajar tentang tempat ini, semakin mengejutkan saya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 77 Ventilasi. Para prajurit dari keluarga Norwich tiba dan bergabung dalam pertempuran. Para prajurit dari kelompok Balvan dipisahkan menjadi 2 pasukan, satu menyerang tahi lalat dan satu membela Fabian dan Neil. Lena berada tepat di samping Trevor mengirimkan peluru air ke monster di depannya. Kedua keluarga tidak saling bertarung tetapi memilih untuk membunuh sebanyak mungkin binatang ajaib sebelum pemimpin kelompok itu ditemukan. Untuk sesaat tidak berguna untuk memulai pertempuran di antara mereka sendiri dan ada keraguan di kedua sisi dalam menyerang tentara dari keluarga lain. Lagi pula, orang-orang di sini adalah tokoh paling menonjol di generasi muda keluarga. Membunuh beberapa dari mereka dapat menyebabkan gesekan di masa depan antara keluarga bangsawan mereka. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan seperti dalam kasus kemunculan pemimpin monster,
Mereka lebih suka fokus pada peningkatan jumlah pembunuhan untuk mendapatkan peluang yang lebih baik untuk mendapatkan koordinat tahap kedua daripada saling bertarung. Nuh tidak mengetahui secara spesifik metode untuk menerima koordinat, tetapi laporan tersebut mengatakan bahwa itu tergantung pada jumlah binatang buas yang terbunuh jika sebuah paket dibagi antara dua kelompok yang berbeda. Jadi dia memutuskan untuk menyerbu daerah tersebut. Saya percaya mereka sudah tahu bahwa saya memiliki banyak pengalaman pertempuran, jadi keluar semua seharusnya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah menyembunyikan ASEA. Dia pasti bisa menahan diri, tetapi sebenarnya dia tidak cukup peduli untuk melakukannya. Dalam 1,5 tahun terakhir, dia harus menahan ejekan terus-menerus dari saudara kandung sambil berduka atas kematian ibunya. Yang dia ingin lakukan hanyalah melampiaskan, dan binatang buas palsu ini adalah target sempurna untuk amarahnya. Nuh berlari dengan bebas di dalam kumpulan tahi lalat yang terus keluar dari tanah. Jumlahnya sudah melampaui 50 spesimen. Namun, kebanyakan dari mereka adalah monster peringkat 2 sederhana, dengan beberapa di antaranya adalah peringkat 3. Nuh berlari dari peringkat 3 ke peringkat 3, membunuh setiap binatang yang lebih lemah di jalannya dengan satu serangan. Para penjaga yang melindungi keturunan menatap dengan mulut terbuka ke arah anak yang berlari sembarangan di antara kawanan. Setiap binatang peringkat 2 yang dia lewati akan menemukan tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian, dan ketika dia akhirnya mencapai peringkat 3, dia akan melepaskan semburan tebasan angin hitam sampai pertahanannya dihancurkan. Bahkan Fabian dan Neil menatap dengan heran saat dia membunuh binatang ajaib peringkat 3 tanpa berkeringat. Lena dan Trevor benar-benar melakukan bagian mereka dengan mengalahkan 6 monster peringkat 3, tetapi mereka bekerja sama dan memiliki cadangan tentara lain di sekitar mereka. Lena menatap Noah dan harus mengakui bahwa pengalaman bertarungnya jauh melebihi miliknya. Tapi kenapa dia tampak begitu tidak puas? Nuh tanpa henti, dia tidak pernah berhenti sedetik pun dalam mencari lawan yang lebih baik. Aku pernah melihat seorang pria melawan naga. Aku selamat dari dengkuran monster peringkat 5. Kamu terlalu lemah. Dia melampiaskan semua kekesalannya yang terkumpul pada kelompok itu untuk mencari pertempuran yang bisa memuaskannya. Harus dikatakan bahwa seni bela dirinya sempurna untuk menghadapi kelompok besar musuh tingkat rendah. Serangannya cepat dan tepat. Dan monster peringkat 3 hanya memiliki kekuatan pada tahap awal sehingga mereka tidak sebanyak itu. Ancaman. Para prajurit dari keluarga Norwich kehilangan moral mereka. Mereka bisa mengimbangi kecepatan membunuh Trevor dan Lena, tetapi dengan kehadiran Nuh, mereka tertinggal dalam jumlah binatang buas yang ditaklukkan. Namun pada saat itu, sebuah kawah terbuka di medan dan 4 tahi lalat besar keluar darinya. Bulu coklat mereka tampak lebih bersinar dibandingkan yang lain dan mereka lebih besar. Ukuran tahi lalat lainnya lebih rendah dari 1,5 meter, tetapi tinggi pendatang baru melebihi 2 meter. Semua orang di medan perang mengerti bahwa pemimpinnya ada di antara keempat binatang itu. Kelompok Norwich tidak ragu dan bergegas menuju mereka, diikuti oleh Lena dan Trevor yang memberi isyarat kepada para penjaga di sekitar mereka untuk mengikuti. Nuh juga melihat binatang baru itu, tetapi dia masih berada di tengah-tengah gerombolan musuh. Dia berusaha untuk membuat jalan menuju binatang yang lebih kuat, tetapi dihentikan oleh 2 tahi lalat peringkat 3 yang menghalangi jalannya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghindari atau melewati mereka, mereka tetap berdiri dan menghalangi gerakannya. Sementara itu, peringkat 2 lainnya mengelilinginya dari semua sisi.
Anehnya, tindakan mereka tampak disengaja dan bertujuan untuk mencegahnya bergabung melawan pemimpin mereka. Bukankah ini hanya ciptaan dunia ini? Bagaimana mereka bisa menjaga insting mereka untuk melindungi bos mereka dan bahkan mencoba untuk mengatur formasi? Dia menangkis serangan yang masuk dan memikirkan rencana untuk melarikan diri dari pengepungan. Pukulannya lebih kuat dari sebelumnya dan untuk pertama kalinya, dia menjadi waspada terhadap monster peringkat 2. Apakah kekuatan mereka meningkat? Bagaimana itu mungkin? Tunggu, jangan bilang. Dia menangkis lagi dan menusuk 2 tahi lalat peringkat 2 dengan pedangnya sambil mundur. Ini ujian, kan? Jadi kemunculan pemimpin pasti memicu sesuatu dalam pola mereka. Itu harus menjadi sinyal bahwa tahap pertama mencapai klimaksnya, setidaknya bagi kami. Dia merenung untuk waktu yang lama masih tenggelam dalam bungkusan itu. Sebuah tes harus memiliki poin untuk mengevaluasi pesertanya, jadi katakanlah setiap binatang buas yang terbunuh memberikan beberapa poin kepada kelompok karena itu satu-satunya variabel di sini. Lagi pula aku tidak bisa menghubungi pemimpin dalam waktu dekat jadi aku harus fokus berurusan dengan kelompok itu. Mungkin kita bisa mendapatkan koordinat melalui kuantitas daripada kualitas. Ada sekitar 40 tahi lalat yang diberdayakan di sekelilingnya dari peringkat 2 dan peringkat 3. Bagaimanapun, kehilangan jalan masuk awal pada tahap kedua bukan urusanku. Tujuan saya adalah menemukan cara untuk melarikan diri, bukan untuk memperjuangkan warisan acak. Berurusan dengan paket memberinya lebih banyak kesempatan untuk menyembunyikan ASEA karena dia yakin dia tidak akan membutuhkannya jika dia berhati-hati. Saat dia memutuskan dalam benaknya tindakan selanjutnya, dia tidak membuang waktu lagi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menebas dengan pedangnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih dari 20 tebasan hitam muncul di udara dari posisinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 78 Pemimpin. Tebasan angin menghantam binatang buas di sekitarnya. Beberapa binatang buas peringkat 2 terbunuh di tempat atau terluka parah sementara binatang peringkat 3 terdorong mundur karena kekuatan pukulan itu. Sebuah area melingkar kecil dikosongkan di sekitar Nuh saat dia melompat ke arah monster peringkat 2 yang menikam kepalanya dengan pedang. Mari kita lihat batas tahap cair. Sementara itu, di area di mana 4 tahi lalat rabit yang kuat muncul. Para prajurit dari kedua keluarga saling berhadapan untuk meninggalkan pertempuran melawan musuh yang kuat menjadi yang terbaik dalam kelompok mereka. 5 orang terlibat dalam pertempuran sengit melawan binatang buas, dengan Trevor dan Lena dari keluarga Balvan dan kapten yang ditunjuk serta 2 keturunan dari keluarga Norwich. Trevor mengayunkan pedangnya dengan cekatan, menangkis semua serangan yang datang padanya sementara Lena menembakkan peluru air, melukai monster yang menjadi sasarannya. Karena ada 4 tahi lalat, mereka berlima untuk sementara fokus pada masing-masing 2 tahi lalat. Trevor menangkis pukulan lain tetapi dikirim kembali oleh taring mol kedua yang mereka lawan. Sialan! Dia mengutuk keras. Nyonya kekuatan mereka sama dengan binatang ajaib peringkat 3 puncak. Saya khawatir jika kita tetap pasif ini kita akan kalah dari keluarga Norwich. Lena mundur bersamanya dan mengangguk. Masalah terbesar adalah mereka semua terlihat identik jadi kita tidak tahu siapa pemimpinnya. Saya pikir kita harus serius. Segera setelah dia mengatakan itu, dia mengatupkan kedua tangannya dan kemudian memisahkannya sambil berkonsentrasi. Cambuk air tercipta di antara kedua tangannya. Kulit Lena sedikit memucat tapi kemudian sebuah botol muncul di depannya dan dia langsung meminumnya.
Keringatnya berhenti dan dia segera menyerang dengan cambuk. Tahi lalat yang dia fokuskan dengan mantra sebelumnya dikejutkan oleh kecepatan yang baru dan dipukul di kepala tanpa memiliki kesempatan untuk memblokir pukulan itu. Trevor tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan menusukkan pedangnya ke medan. Kemudian, dia memegangnya dengan kuat sambil merentangkan tangan kanannya ke arah tahi lalat dengan jari-jarinya menunjuk ke sana. Angin bertiup di sekitar lengannya dan berkumpul di jari sebelum melepaskan serangan menusuk yang terbuat dari udara terkompresi. Tombak angin menghantam tahi lalat yang sudah terluka dan menembusnya, meninggalkan lubang sebesar 2 kepalan tangan di tubuhnya. Tahi lalat itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi asap. Tahi lalat itu berhasil membunuhnya? Tremor tersenyum sambil menopang dirinya dengan pedangnya. Serangan dari sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energi mentalnya, tetapi efeknya luar biasa. Sayang sekali butuh begitu banyak persiapan, dalam pertarungan 1 lawan 1 hampir tidak mungkin untuk digunakan. Dia menganalisis mantra itu dalam benaknya, tetapi kemudian dia mendengar bunyi gedebuk lagi. 3 orang dari keluarga Norwich juga telah mengalahkan seekor tahi lalat. 2 binatang ajaib yang tersisa identik dalam setiap aspek. Tidak mungkin untuk memahami yang mana dari mereka adalah pemimpinnya. Kita hanya bisa berdoa semoga keberuntungan kita baik. Lena berbicara, merasakan keraguan di benak Trevor. Dia mengangguk mengakui dan mengangkat pedangnya ke arah tahi lalat di depan mereka. Dia menyerang ke depan, sekarang angkanya menguntungkan mereka, pertempuran menjadi berat sebelah. Trevor memblokir setiap serangan taringnya sementara Lena mengayunkan cambuknya dengan ketangkasan tinggi tanpa henti mengenai tubuhnya. Pertarungan berlanjut untuk beberapa saat sampai tahi lalat tidak bisa lagi berdiri dan menurunkan lengannya tanpa kekuatan apapun. Trevor menusukkan pedangnya ke tubuhnya dan Lena melilitkan cambuknya di kepalanya saat dia menarik dengan kekuatan besar. Tahi lalat mati di tempat dan berubah menjadi asap saat masih berdiri. Namun, sebelum mereka bisa bersorak, binatang buas yang tersisa meraung dengan penuh semangat memaksa kelima orang itu menutup telinga mereka untuk menahan gelombang kejut. Mahkota emas muncul di kepalanya dan luka yang dideritanya mulai sembuh. Semua prajurit mengerti bahwa pemimpin telah muncul. Ketika gelombang kejut selesai, Trevor dan Lena buru-buru melompat ke arah binatang itu tetapi jarak mereka cukup jauh dibandingkan dengan kelompok dari keluarga Norwich. Ketiganya dari keluarga Norwich tidak menyia-nyiakan keunggulan mereka dan menyerang pemimpin paket dengan serangan terkuat mereka. 2 bola api besar ditembakkan dari 2 keturunan sementara kapten yang ditunjuk meletakkan tangannya di tanah mengendalikan 4 ular yang terbuat dari medan untuk membatasi dan melukai binatang. Pemimpin tidak bisa menghindari bola api karena tubuh bagian bawahnya digigit ular kapten. Mantra bertabrakan dengan tubuhnya dan ledakan keras terjadi. Saat debu mengendap, yang tersisa dari tahi lalat hanyalah tubuh bagian bawahnya yang masih tertahan di pelukan ular. Kemudian, sisa-sisa tubuh tersebut berubah menjadi asap yang menandakan bahwa pemimpin tersebut telah meninggal. Ketiganya dari keluarga Norwich bersorak keras dan menoleh ke arah Trevor dan Lena. Kedua keturunan itu adalah 2 saudara perempuan yang sama-sama berelemen api dan menatap Lena dengan sedikit kasihan. Kali ini kami beruntung, saudara laki-laki dan sepupumu terlalu muda untuk memengaruhi pertarungan ini. Tapi itu adalah kompetisi yang bagus. Mereka membungkuk sebagai bentuk penghormatan kepada Lena. Lena menghela nafas dan membungkuk diam-diam untuk menerima sapaan sopan mereka. Pada saat itu, medan perang menyala dan banyak rune cemerlang keluar dari medan.
Rune meledak di udara dan melepaskan bubuk cerah yang memasuki tubuh pria dan wanita di area tersebut. Namun, hanya orang-orang dari keluarga Balvan yang menjalani proses ini. Kedua saudara perempuan itu terkejut dan mengeluh dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Kita membunuh pemimpinnya. Berapa banyak lagi binatang buas yang bisa mereka bunuh untuk menebusnya? Seolah mengingat sesuatu, mereka menoleh untuk melihat ke arah di mana bungkusan itu berada. Mereka melihat seorang pria muda berbaju zirah merah berkeringat deras dan terengah-engah. Tidak ada binatang buas di sekitarnya dan hanya beberapa helai asap yang dapat dikenali di antara bubuk cerah yang mengelilinginya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 79 Tes. Cairan nafas Nuh di dantiannya berada di bawah setengah dari kapasitas maksimumnya. Meskipun sebagian besar binatang buas di sekitarnya adalah peringkat 2, dia masih harus bertarung dengan kekuatan penuh karena pengepungan. Dari awal pertempuran hingga saat itu, dia telah melepaskan lebih dari 200 serangan yang dipicu oleh dantiannya, namun dia masih memiliki energi cadangan. Tubuhnya pulih dengan cepat dan kondisinya mulai stabil saat bedak masuk ke tubuhnya. Batas saya sekarang adalah sekitar 350 serangan kekuatan penuh dan saya juga memiliki lebih dari 100 serangan yang lebih lemah karena gas breath di tubuh saya. Bagus, sangat bagus. Dia bisa menghabiskan lebih sedikit cairan breath jika dia menggunakan ASEA, tapi dia tegas menyembunyikannya. Semakin tinggi kepadatan breath, semakin kuat seranganku. Tetapi mereka juga akan mengkonsumsi lebih banyak. Namun, ini hanyalah binatang buas. Melawan kultivator lain, satu-satunya keunggulanku adalah ASEA karena itu mantra yang berguna dalam situasi apapun. Seperti dia dalam tahap cair, begitu juga banyak lainnya. Seperti dia memiliki seni bela diri peringkat 3 dan tubuh peringkat 3, begitu juga banyak lainnya. Pengalaman pertempurannya adalah sesuatu yang luar biasa, begitu juga pikirannya yang kuat, tetapi yang pertama dapat diperoleh dengan mudah dan yang lainnya tidak berguna tanpa mantra. Saya membutuhkan kemampuan khusus untuk bakat dan bakat saya dan bukan apapun yang hanya satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Misalnya, Lena memiliki peluru air yang merupakan mantra serbaguna dengan breath berbiaya rendah ditambahkan kecambuk airnya yang dipasangkan dengan sempurna dengan ketangkasannya dengan senjata itu. Fondasinya stabil dan dia bahkan mungkin memiliki beberapa mantra lain yang tidak disadari oleh Nuh. Tentu saja, pengetahuan itu datang dari hari-harinya dihabiskan sebagai boneka pelatihan. Selama pertempuran sebelumnya dia terlalu fokus pada paket dan tidak melihat pertarungan melawan 4 mol peringkat 3 puncak. Kurasa jika aku memiliki binatang tipe kegelapan sebagai pendamping darah, semuanya akan berbeda. Dia tahu bahwa mantra yang dimilikinya sangat kuat, namun dia masih belum bisa menggunakan potensi penuhnya. Sialan, semuanya selalu menunjuk ke akademi. Cahaya memudar dan bedak itu benar-benar diserap oleh kelompok Balvan. Nuh merasakan serangkaian informasi baru di benaknya yang menggambarkan rute yang tepat menuju tempat tertentu di padang rumput. Dia melihat orang lain dalam kelompoknya dan dari bisikan dan gerak tubuh mereka dia mengerti bahwa mereka telah menerima jenis pengetahuan yang sama. Bahkan mentransmisikan informasi secara langsung ke dalam pikiran seseorang adalah mungkin. Kenapa aku repot-repot terkejut lagi? Dia menggelengkan kepalanya sambil duduk di tanah untuk bermeditasi untuk pulih dari pertempuran. Trevor mengangguk pada perilakunya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk melakukan hal yang sama. Sebagai kapten yang ditunjuk,
Gagal mendapatkan pintu masuk ke tahap kedua melawan keluarga Norwich akan berdampak negatif pada posisinya sehingga dia mulai memandang Nuh dari sudut pandang yang berbeda. Dia dan Lena telah melakukan bagian mereka bahkan dengan keluarga Norwich, tetapi masih Nuh yang memiringkan skala pertempuran. Lena menatapnya sebentar sambil duduk dan mengeluarkan beberapa obat dari cincin luar angkasanya. Ada sedikit kewaspadaan di matanya dan dia memutuskan dalam pikirannya untuk meminta nasihat kepada orang tuanya tentang bagaimana menangani situasi ketika dia kembali ke mansion. Lagi pula, dia sudah memastikan bahwa Noah membencinya, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar bisa menjadi seseorang yang penting dalam keluarga. Kelompok dari keluarga Norwich tampak sedih pada tentara yang beristirahat dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan lambat mencari sekawanan binatang buas lainnya. Lena adalah yang pertama pulih berkat semua ramuan yang diberikan keluarganya dan pergi untuk memeriksa kondisi penjaga lainnya. Selain beberapa yang terluka, semua orang masih bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Fabian dan Neil hampir tidak melakukan apa-apa selama pertempuran. Mereka berdua memiliki tubuh peringkat 2 dan karena sebagian besar paket ditangani oleh Nuh, mereka hampir tidak berusaha. Setelah setengah hari istirahat, Trevor berdiri dan memerintahkan semua orang untuk bergerak. Nuh dengan malas berdiri, dan tiannya telah diisi ulang 1/4 dari kapasitas penuhnya sehingga dia lebih dari siap untuk berbaris. Tidak perlu petunjuk arah atau isyarat karena semua orang tahu rute yang harus mereka tuju. Berjam-jam berlalu dan yang bisa mereka lihat hanyalah dataran hijau tak berujung yang membuat mereka merasa seperti tidak bergerak sama sekali. Itu harus melewati setengah hari lagi sebelum mereka mencapai tempat yang diisyaratkan dalam pikiran mereka. Itu masih di padang rumput tetapi setiap kali mereka melihat medan yang membentuk pintu masuk, tanah akan menyala dan berwarna jingga. Trevor melihat ke tanah sebentar sebelum menghadap para prajurit di belakangnya dan berbicara. Ini pintu masuk untuk tahap kedua. Kita semua akan melompat ke dalam pada saat yang sama. Ingatlah bahwa tahap ini tidak memiliki pola tetap jadi kamu harus siap untuk apapun. Bawalah kehormatan untuk keluarga Balvan. Untuk keluarga Balvan. Prajurit itu menggemakan seruan perang Trevor dan memposisikan diri mereka di sekeliling area jalan masuk. Trevor memiliki keturunan di kedua sisi sementara Nuh berada di posisi sebaliknya. Dia mengangkat tangannya untuk membuat semua orang berkonsentrasi dan kemudian dia menurunkannya dengan gerakan cepat. Para prajurit melompat, sementara Trevor memastikan semua orang masuk. Noah tidak punya pilihan selain melompat karena tatapan Lena tertuju padanya. Dia merasakan lagi tekanan dari teleportasi dan ketika dia membuka matanya dia mendapati dirinya sendirian di area luas yang gelap. Setelah beberapa detik, suara laki-laki metalik terdengar di tempat itu. Pewarisan tanah tahap kedua, uji kecakapan pertempuran solo. Kelahiran pedang iblis bab 80 gelombang tak berujung. Pertempuran solo. Nuh dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya dengan energi mentalnya. Setiap kali menabrak dinding ruangan, persepsinya akan berkibar, terganggu oleh nafas yang terbuat dari itu. Dia sepertinya berada di semacam area tertutup bawah tanah seluas 50 meter persegi dan dia tidak merasakan ada makhluk hidup di sekitarnya. Sepertinya aku benar-benar sendirian di sini. Dia dengan dingin menyaksikan di depannya ketika beberapa rune di medan mulai bersinar dan naik di udara. Tahi lalat rabies peringkat 2 muncul di antara lingkaran cahaya dan suara itu terdengar lagi. Jika kamu ingin menyerah,
Tolong hancurkan rune yang terbentuk di lautan kesadaranmu. Mata Nuh membelalak dan dia buru-buru memeriksa lingkup mentalnya. Sosok bersila di dalamnya membuka matanya dan heran menemukan rune oranye di antara kedua tangannya. Nuh kembali ke kenyataan dan mau tidak mau merasakan rasa hormat terhadap kultivator yang mengatur dimensi terpisah. Dunia ini dapat secara langsung mengganggu bagian dalam lingkup mentalku. Ini luar biasa. Binatang itu berdiri diam seolah menunggu Nuh melakukan langkah pertama. Tanah warisan ini dibuat untuk pembudidaya di bawah usia 20 tahun sehingga tahap ini harus dikalibrasi pada tingkat kesulitan yang masuk akal. Saya mungkin benar-benar mendapatkan sesuatu yang berharga di sini. Alasannya tidak memiliki kekurangan sehingga Nuh memutuskan untuk melakukan upaya serius untuk mendapatkan hadiah yang bagus. Matanya terfokus saat dia mengeluarkan armor atasnya dan memasukkannya ke dalam space ring. Kemudian dia mengenakan cincin di jarinya dan melangkah ke arah binatang itu. Pedangnya terhunus sejak dia melompat di tahap kedua. Mol peringkat 2 menyerang segera setelah dia bergerak tetapi langsung terbunuh oleh serangan biasa dari Nuh. Binatang itu berubah menjadi asap yang terkumpul kembali di tempat rune berada dan dua tahi lalat peringkat 2 keluar dari lingkaran cahaya. Oh, jadi begitu cara kerjanya. Yah, aku juga selalu ingin tahu batasanku yang sebenarnya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berlari menuju dua binatang buas yang membunuh mereka dalam sekejap. Proses yang sama berulang dan 4 tahi lalat muncul. Nuh menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Waktu berlalu dan jumlah binatang yang muncul bersama terus meningkat. Nuh baru saja membunuh spesimen terakhir dari gelombang musuh terbaru. 40 kali ini. Saya ingin tahu berapa banyak yang akan ada sekarang. Dia sama sekali tidak menggunakan cairan Bread di dantiannya dan hanya mengandalkan yang ada di tubuhnya untuk bertarung. Karena itu pulih bahkan saat dia bertarung, menggunakannya adalah metode terbaik untuk mempertahankan dirinya dalam kondisi puncak. Setelah 40 helai asap bergabung kembali dengan lingkaran cahaya, rune bersinar dengan intensitas yang lebih tinggi seolah-olah sedang mengisi daya sendiri. Kemudian, tahi lalat peringkat 3 keluar dan berdiri diam menatap Noah. Jadi sudah waktunya untuk naik pangkat, untungnya aku sendirian sekarang. Dia menyerbu ke arah binatang itu dan mengarahkan pedangnya untuk memberikan pukulan. Tahi lalat bersiap untuk memblokir pedang yang mengangkat taringnya tetapi dihadang oleh gigi hitam kepala reptil. Cakarnya terkunci di mulut ular sehingga dia tidak punya cara untuk melindungi dirinya dari serangan Nuh di sisi butanya. Kepalanya dipenggal dan berubah menjadi asap. Binatang peringkat 3 terbunuh hanya dengan 2 serangan. Ini jauh lebih mudah ketika saya menggunakan ASEA. Mantra sihir luar biasa. Asap kembali ke halo dan 2 tahi lalat rabies peringkat 3 muncul. Tantangan sebenarnya dimulai sekarang. Sekitar 1 jam kemudian, masih di area tahap kedua. Nuh dikelilingi oleh 6 tahi lalat rabit peringkat 3 dengan kekuatan mereka berada di peringkat menengah. Dia telah mulai menggunakan cairan Bread sejak lama dan dia mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan ke segala arah. ASEA akan muncul secara acak setiap kali dia perlu memblokir serangan atau memberikan gigitan licik ke binatang buas. Luka terus menumpuk di 6 tahi lalat dan gerakan mereka mulai melambat. Pada titik tertentu, salah satu dari mereka muncul di titik buta Nuh dan hendak mengangkat taringnya untuk menyerang tetapi segera diselimuti oleh mulut ASEA. Nuh berbalik dan buru-buru menusuk kepalanya, tubuhnya berubah menjadi asap. Sekarang jumlah mereka diturunkan, pertarungan menjadi lebih mudah.
Butuh Nuh 15 menit lagi untuk mengalahkan binatang buas dan ketika pertarungan selesai dia duduk di tanah untuk bermeditasi. Dia menemukan bahwa ujian memberinya istirahat 10 menit setelah setiap pertempuran. Awalnya, dia tidak perlu istirahat tetapi karena jumlah tahi lalat peringkat 3 meningkat, dia mendapati dirinya semakin menguras berat cair. Binatang buas baru akan segera dibuat tetapi mereka akan tetap diam sampai 10 menit berlalu. Nuh bahkan tidak mau melihat lawannya dan dia membuka matanya hanya ketika serangan datang kepadanya. Melakukan itu memungkinkannya memaksimalkan waktu yang dihabiskan untuk pemulihan. 10 menit berlalu dan Nuh merasakan ancaman di depannya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menghindari serangan yang datang. Puncak peringkat 3. Hanya ada satu musuh di depannya tetapi berada di puncak panggung. Kesulitan meningkat lagi satu tingkat. Melawan satu musuh, dia sebenarnya melakukannya dengan cukup mudah karena dia dapat mengeksploitasi keunggulan numerik yang diberikan oleh teman sedarahnya. Pertempuran itu sengit. Nuh telah melawan binatang ajaib di peringkat yang sama 2 kali tetapi mereka terluka 2 kali. Namun, dia sekarang memiliki tubuh peringkat 3 dan Asea tidak terhalang oleh musuh lain. Sedikit demi sedikit, Mol peringkat 3 kehilangan medan karena diserang di 2 sisi. Kemudian, Noah memaksanya untuk memblokir serangan frontal yang kuat dan Asea menggigit sebagian besar punggungnya yang tak berdaya. Binatang itu berubah menjadi asap dan Nuh duduk bermeditasi. Ketika dia membuka kembali matanya, 2 tahi lalat peringkat 3 meninju dia.